Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, salah satu pimpin untuk berdoa, Husen. Tinggi, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Siapa nih? Arjunsa dan Nabila, Pak. Ya, nanti sekretarisnya ditulis nama yang tidak hadir, dikasih keterangan. Ya, Pak. Baik, materi apa yang kita bahas minggu lalu? Lupa, Pak. Minggu lalu kita membahas materi mengenai optik dan juga pembiasan pada cahaya. Kemudian ada yang sudah membaca atau tahu apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Belum tahu, Pak. Kelihatan dari muka kalian, tidak ada yang membaca. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai pemanasan global. Kemudian nanti di dalamnya ada dampak serta solusi menanggulangi bagaimana pemanasan global itu. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apa itu pemanasan global? Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Baik. Nah, apa itu pemanasan global? Ya, siapa yang mau menjawab? Iya, Pak. Ya, silakan. Pemanasan global itu adalah sebuah hal yang berupa peristiwa di mana adanya kenaikan suhu atau peningkatan suhu yang terdapat di lapisan atmosfer ini, Pak. Baik. Beri aplaus pada Pina. Yang lainnya? Pak. Ya. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Neneng, Pak. Ya, silakan. Tambahkan sedikit ya, Pak, kurang lebih sama jawaban Pina. Ya. Pemanasan global atau global warming adalah suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer laut dan daratan. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak 0,74 plus minus 0,18 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pina dan juga Neneng. Di sini Bapak akan menambahkan apa yang telah disampaikan tadi. Di sini pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi selama kurang lebih 100 tahun terakhir. Jadi suhu rata-rata di permukaan bumi telah meningkat 0,7 plus minus 0,18 derajat Celcius. Jadi pemanasan global itu adalah kesetimbangan iklim atau ekosistem yang ada di bumi yang terjadi akibat itu peningkatan suhu yang ada di bumi ini, atmosfer dan juga laut, seperti itu. Kemudian pemanasan global ini adalah menjadi salah satu isu lingkungan utama yang dihadapi dunia saat ini. Pemanasan global juga berhubungan dengan proses meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi tadi. Peningkatan suhu rata-rata di permukaan ini dihasilkan oleh adanya radiasi sinar matahari menuju ke atmosfer bumi. Kemudian sinar ini berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah yang diserap oleh udara dan permukaan bumi. Jadi seperti itu akibat terjadinya pemanasan global yang terjadi di bumi ini. Yang mana tadi kan suhu pada permukaan bumi yang dihasilkan oleh adanya radiasi sinar matahari itu menuju ke atmosfer bumi. Kemudian sinar yang datang dalam bentuk sinar inframerah diserap oleh udara dan permukaan bumi. Kemudian sebagian sinar inframerah itu dipantulkan kembali ke atmosfer dan ditangkap oleh gas-gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Gas-gas rumah kaca terutama berupa karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Nah, jadi gas-gas yang tiga inilah yang paling berpengaruh terhadap pemanasan global. Kontribusi besar yang mengakibatkan akumulasi gas-gas kimia ini di atmosfer adalah aktivitas manusia. Jadi disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Jadi Bapak tanya dulu, sebab
terjadinya pemanasan global? Ayo Karena Usen, rumah lah Pak. Usen dulu Usen. Sebab terjadinya pemanasan global tadi seperti apa? Karena terjadinya efek rumah kaca dulu. Ditambahin lagi jawabannya. Kurang tahu lagi Pak. Kenapa? Kurang tahu Pak. Oh iya. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Neneng Pak, Ya, terjadinya pemanasan global karena adanya efek rumah kaca, ya, terus adanya efek umpan balik, ya. sama variasi matahari. Itu loh, Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi, pemanasan global tadi terjadi akibat peningkatan suhu permukaan bumi yang dihasilkan oleh radiasi sinar matahari menuju atmosfer bumi. Kemudian, sinar yang diserap itu ditangkap oleh gas-gas rumah kaca. Nah, kemudian suhu bumi itu meningkat. Jadi seperti itu. Kemudian, selanjutnya, apa saja dampak dari pemanasan global? Kira-kira ada yang tahu apa saja dampak dari pemanasan global? Neneng Pak, Ya, silakan. salah satu dampak dari pemanasan global atau global warming itu iklim yang tidak stabil. Terus, Itu saja Pak, mungkin yang saya tahu. yang lain bisa menambahkan. Menurunnya produksi pertanian Pak. Masuklah Pak. Kenapa? Pak izin jawab Pak. Iya, silakan. Mungkin dampaknya bumi akan terasa lebih panas. Ada yang lain? Iya, terasa lebih panas karena tadi kan perubahan iklim yang terjadi tadi. Neneng mau nambahkan Pak, kan Ya. tadi dari pengertian pemanasan global tuh meningkatnya suhu atmosfer bumi loh yang Ya. di laut dan darat. Nah, salah satu dampaknya tuh mungkin meningkatnya permukaan air laut Pak. Iya, sudah bagus jawabannya. Di sini Bapak ingin menambahkan apa yang telah disampaikan tadi. Dampak pemanasan global. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu kebakaran hutan, kemudian mencairnya es di kutub, kabut asap, krisis air bersih, kemudian meningkatnya suhu air laut, serta naiknya permukaan air laut. Mengapa semua ini bisa terjadi? Ada yang tahu? Itu tadi Pak. Karena suhu bumi meningkat, terus ya begitu mungkin Pak. Kenapa? Bisa diulangi, Sen? Itu tadi Pak. Karena kenaikan suhu pada bumi meningkat yang semakin memanas mungkin Pak. Ya, benar. Karena kan suhu tadi kan terjadinya perubahan iklim seperti itu yang terjadi di atmosfer, laut, dan juga daratan bumi. Yang lain ada yang ingin menambahkan dampak-dampak selain yang 6 ini? Mungkin ada yang ingin menambahkan. Ini kebakaran hutan tadi kan, kebakaran hutan yaitu kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan semakin gundul serta asap yang dihasilkan akan mencemari tanah, air, udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Nah, itu salah satu dampaknya. Kemudian tadi mencairnya es di kutub, itu naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair. Mencairnya es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Kemudian kabut asap. Biasanya kan pada musim kemarau itu terjadi kebakaran tuh sering kan. Nah, kabut asap nih fenomena yang sangat sering terjadi pada saat itu. Kemudian kenapa terjadi pada saat itu kan kabut asap tuh pemanasan global akan meningkat, yaitu suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebutlah yang akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan kematian. Kemudian krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Meningkatnya suhu air laut, itu terjadinya fenomena pemanasan global ini ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut. Tadi, hal ini dapat membuat makhluk hidup yang hidup di dalamnya mati sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Kemudian ada yang lain lagi, ini dampaknya yaitu rusaknya terumbu karang.
Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut. Kedua hal ini akan membuat terumbu-terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak bahkan hilang. Rusakan terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang serta flora dan fauna laut akan mati. Kemudian dampak lainnya yaitu terjadinya wabah penyakit karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, maka sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Baik, selanjutnya bagaimana cara menanggulangi pemanasan global? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ada Pak. Ya, silakan. Mungkin dengan cara tidak berkendaraan agar mengurangi polusi dan pemanasan global. Karena kan tadi kata Bapak, asap itu dapat meningkatkan pemanasan global, Pak. Terima kasih. Yang lain? Neneng Pak. Ya, silakan. Kebakaran Pak, membakar hutan sembarangan Pak. Tidak membakar hutan? Sembarangan. Ya. Yang lain ada lagi? Neneng Pak, kan tadi ada dampak dari pemanasan global tuh kebakaran hutan. Ya. Nah, cara menanggulanginya dengan cara mereboisasi. Baik, terima kasih sudah kepada yang sudah menjawab dan menyampaikan pendapatnya di sini. Nah, ada 4 di sini. Cara menanggulangi pemanasan global itu. Yang pertama yaitu melakukan reboisasi, tadi kata Neneng. Kemudian mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang disampaikan dosen. Kemudian menghemat penggunaan energi. Dan yang terakhir di sini ada reuse dan recycle. Ada yang tahu ini apa maksudnya ini? Reuse dan recycle ini? Tahu Pak. Ya, Sen. Daur ulang Pak. Daur ulang. Yang lain? Kalau reduce, lupa Pak. Recycle. Yang lain ada yang ingin menyampaikan? Baik, di sini Bapak jelaskan. Reduce, reuse, dan recycle itu merupakan cara mengatasi pemanasan global yang paling sederhana setelah pengurangan emisi gas buang kendaraan bermotor. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Cara ini akan mengurangi pemborosan. Selain itu, reduce bisa dilakukan dengan membeli produk yang bisa digunakan kembali. Jadi, reduce ini maksudnya itu menggunakan kembali produk kemasan yang telah kita pakai, terutama plastik itu tadi. Sedangkan reuse itu merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Lalu yang terakhir tadi, recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi berguna kembali, seperti mendaur ulang kertas, plastik, koran, kaleng, kaca, dan limbah lain menjadi benda atau karya yang lebih bermanfaat. Nah, sepertinya itu tadi materi terakhir yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada berapa materi tadi? Apa aja tadi? Pemanasan global, pengertian pemanasan global. Terus apa lagi tadi? Ada akibat pemanasan global, Pak, dan cara Cara menanggulanginya. menanggulanginya. Ya, dampak pemanasan global, kemudian cara menanggulanginya. Coba simpulkan satu orang apa aja tadi? Dari awal tadi. Kemudian dari pengertian, dampak, kemudian cara menanggulanginya. Satu orang satu ya. Ayo. Neneng Pak, Ya, pemanasan global atau global warming adalah peningkatan suhu atmosfer, ya. bumi, darat, dan laut. Terus dampak dari pemanasan global terjadi kebakaran hutan dan cara menanggulanginya dengan cara melakukan reboisasi. Ya. Yang lain? Cukup kayaknya, Pak. Cukup. Baik, tadi pemanasan global tadi Bapak simpulkan. Pemanasan global tadi perubahan suhu yang terjadi di atmosfer, laut, dan juga daratan bumi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Kemudian dampaknya tadi sudah disebutkan tadi oleh Neneng, dan juga cara menanggulanginya tadi dengan reboisasi, reduce, recycle, dan reuse tadi. Dan masih banyak sebenarnya cara-cara lain yang dapat menanggulangi pemanasan global itu tidak terjadi. Baik, sebelum pembelajaran pada hari ini tutup, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari materi yang telah disampaikan tadi. Ya, silakan.
Kalau tidak ada, Bapak cukupkan pertemuan kita hari ini. Yang sudah wajib bergabung, Bapak ucapkan terima kasih. Kemudian untuk minggu depan yang belum on kameranya, nanti silahkan diaktifkan kameranya. Kemudian tetap semangat belajarnya dan nanti dipelajari lagi materinya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.